Semakin ke utara orang mengadakan perjalanan di Sudan, semakin gersang alamnya. Hanya ada gurun pasir seluas ratusan kilometer. Sulit dipercaya bahwa di bawah tumpukan pasir terdapat cadangan air tanah yang sangat besar. Membentang dari Mesir hingga Sudan, Chad, dan Libya. Disebutnya Aquifer Nubian Sandstone dan ditemukan saat pengeboran dilaksanakan di tahun 1950-an. Ahli geologi Abdallah Omer sudah mempelajari aquifer itu selama 20 tahun. Di beberapa lokasi airnya terdapat di bawah tanah di dekat permukaan. الموقع الشمالي الخزان فيه Lokasinya كتير di utara di kedalaman زي 60 meter السفينة atau كده kurang. أو أقل من Sulit 60 dibayangkan bukan? تخيل Ini أنت sebuah أجهزة sistem الجوية irigasi yang bisa memenuhi تقدم منه kebutuhan air 100 hingga سنة من 50 الشام hektar. Ini بداية unik dan للمسيرة memberikan indikasi لمناطق aliran kuat dari في aquifer. المناطق يعني يوريك مدى قوة الخزان الجوفي. Desa-desa lokal seperti Ga'ab al-Hasha sudah mendapat banyak keuntungan. Sejak sumber air itu ditemukan 20 tahun lalu, warga mendapat akses ke air tanah secara tetap dan teratur. Misalnya petani Abdul Hafiz Said yang sudah mendapatkan keuntungan besar. Dia memiliki lahan seluas beberapa ratus hektar dan bisa menanam buah serta sayuran di kawasan luas. Misalnya kara oncet, sorghum, dan alfalfa. والله طبعًا أصل المحافظة على ال 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 Dalam المياه pertanian, طبعًا air هو harus أصل أنت digunakan dengan تستهلك baik. الزراعة طبعًا، Maksud saya, jika أساسًا kita menggunakan الموارد metode الرئيسي mutakhir فعلًا dan أنت teknologi baru, تستخدمه في air الزراعة bisa dihemat. بالطريقة الصحيحة اللي هو إنه طبعًا إذا أصلًا بقى الشغل Tapi jika orang بالشغل menggunakan metode التقني tradisional, ده بيوفر كتير، ini akan لكن butuh طبعًا lebih banyak الشغل air. بالرمي والحاجات دي طبعًا فيه استهلاك كتير يعني. Abdul Hafiz Said bisa mengairi lahannya secara teratur berkat sejumlah sumur yang sudah ia buat selama bertahun-tahun. Setiap sumur membutuhkan biaya sekitar 7,5 juta rupiah. Tapi berkat pengeluaran itu, warga desa dan petani mendapat air secara gratis. Aquifer Nubian Sandstone adalah aquifer air fosil terbesar. Artinya, air itu terkumpul ratusan ribu tahun lalu dan terperangkap di bawah tanah. Tapi aquifer air itu ada batasnya. Beberapa wilayah punya tingkat pengisian ulang rendah, tapi ada wilayah yang sama sekali tidak punya. Sejumlah peneliti memperkirakan aquifer bisa menyediakan air hingga 200 tahun lagi. Tapi jarak waktu itu tidak bisa dipastikan dan itu bukan rentang waktu yang lama. Kesepakatan antar negara dan proyek PBB bertujuan menjamin agar air digunakan secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah Sudan sudah menyetujui undang-undang baru untuk penggunaan air tahun 2022 lalu yang berada di bawah wewenang Departemen Irigasi dan Sumber Air. Sejauh ini mereka sudah membangun 38 sumur kecil bagi masyarakat. أنا كما ذكرت إن إحنا عملنا دراسات Kami mempelajari وجبنا kemungkinan produksi gandum di negara bagian di utara dan di sekitar Sungai Nil. خاصة في المناطق الولاية الشمالية ونهر النيل. Ternyata kami bisa menanami lahan lebih dari 210.000 hektar dengan gandum di beberapa area dengan menggunakan air dari aquifer tanpa mengakibatkan kurangnya air atau menyebabkan dampak lainnya pada aquifer. في المستويات المائية أو تأثر الحوض. Hingga sekarang berkurangnya volume air yang tersimpan di aquifer belum berarti. Namun demikian, jumlah populasi di kawasan itu makin bertambah. Demikian pula dengan jumlah petani serta pemilik ternak. Ahli geologi Abdallah Omer secara teratur mengunjungi desa-desa di bagian utara Sudan untuk memonitor penggunaan air. Ada 11 peralatan yang tersebar di seluruh negara bagian di utara negeri untuk memonitor perubahan yang terjadi pada jumlah air. Meningkatnya desertifikasi berarti air di kawasan ini sekarang jauh lebih penting daripada sebelumnya. Jika air fosil dari aquifer besar digunakan secara bijaksana, itu bisa membantu manusia dan hewan di sini bisa selamat dari krisis.